Waduh, salah banget nih. Umurnya jauh amat. Deteksinya perkiraan dia umurnya sekian, 45, jauh amat. 40, makin kecil kayaknya, makin kecil dia makin muda tuh jadi. Dan ini deteksinya, gendernya, probability-nya male, dia bilang probability-nya 1, dia yakin nih, pasti benar nih. Kalau ini ekspresinya dia masih, ini 98% menurut dia nih hasilnya. Ya, halo semua, saya Jerry. Di video kali ini kita mau coba memanfaatkan AI dan machine learning untuk mendeteksi ekspresi wajah, jenis kelamin, dan estimasi umur dari web kamera gitu ya. Kalau di video-video sebelumnya kita sudah mencoba face detection, mendeteksi wajah dari tangkapan web kamera. Nah, kita mau coba sekarang dari hasil tangkapan wajah tersebut, bagaimana kita nih? Kita mau coba deteksi ekspresinya, kemudian kita coba deteksi jenis kelaminnya dan umurnya gitu ya. Nanti untuk melakukan deteksi ini, kita akan memanfaatkan tools yang namanya FaceAPI.js. Tapi tetap saya masukin ke dalam playlist TensorFlow karena FaceAPI ini sendiri sebenarnya juga memakai TensorFlow gitu ya untuk melakukan semua proses ini. Tapi dia sudah bundling menjadi satu package yang siap untuk kita gunakan. Ya, kita lanjut dulu, kita bahas dulu ini ya. Apa sih FaceAPI? Ya, FaceAPI merupakan sebuah JavaScript library yang dikembangkan sebenarnya menggunakan TensorFlow Core untuk bisa membantu kita beberapa fitur berikut nih. Mengenali wajah, nanti ada face landmark juga, sama seperti sebelumnya kita coba pakai model di TensorFlow, MediaPipe, tapi ini si FaceAPI juga memiliki nih fitur ini. Kemudian ada face expression buat kita bisa mendeteksi ekspresi dari wajah yang ada, kemudian estimasi umur dan juga gender, jenis kelamin. Ini sekilas ya tentang apa yang bisa dilakukan oleh FaceAPI. Ya, selanjutnya kita coba lihat dulu ini library repositorinya FaceAPI yang ada di GitHub. Nanti teman-teman bisa masuk aja ke sini. Linknya saya taruh di deskripsi. Kita atau nanti di sini saya tuliskan juga ya. Nah, ini link repositorinya FaceAPI. Kalau kita lihat di sini, nanti ini si FaceAPI ini dia bilang juga FaceAPI ini menggunakan TensorFlow Core untuk prosesnya. Nah, ini yang bisa dia lakukan ya. Dia bisa mendeteksi face landmark sama seperti yang kita gunakan MediaPipe sebelumnya di TensorFlow, tapi ini lebih sedikit ya. Cuman ada beberapa titik, ada sebagian kecil lah dari yang kemarin kita coba face landmark yang ada di TensorFlow menggunakan MediaPipe. Tapi ini udah cukup untuk mendeteksi mukanya, mulut, hidung, mata, dan juga alis gitu. Kemudian juga dia bisa mendeteksi perkiraan umur, kemudian jenis kelamin, terus ini sama ada ekspresinya gitu ya, kalau dia surprise gitu ya, atau netral seperti ini nih. Dan ini kalau dilihat di belakangnya ini adalah ini tingkat confidence dia ya, akurasinya nih gitu. Oke, terus nanti kita bisa manfaatkan untuk apa lagi? Ya ini tadi, nanti kita juga bisa manfaatkan ini buat melakukan face recognition, mendeteksi wajah siapa yang ada di gambar ini. Tapi nanti kita coba di video berikutnya ya. Di video kali ini kita akan coba mendeteksi face landmark, deteksi ekspresi wajahnya, deteksi umur dan juga gender ini ya. Nah, ini nanti dia bisa untuk deteksi ekspresinya, terus juga sama umur dan gender. Ini yang mau kita coba nanti di video kali ini. Kita buat dari nol lagi, biar ada gambaran dulu sebelum kita nanti di video berikutnya baru kita coba nanti untuk yang face recognition. Buat dia mengenali nih, ini foto siapa sih gitu ya. Nanti ini udah mulai machine learning untuk kita kasih apa ya, kayak classification nih, kita suruh dia belajar dulu nih foto-foto yang ada untuk mendeteksi wajah. Tapi nanti di video berikutnya. Di video kali ini kita akan coba face landmark dulu, terus ekspresi wajah, estimasi umur, sama gender. Ya, sekarang untuk mulai kita bikin dulu folder project kita. Teman-teman bebas bisa dibikin di mana aja, tapi kalau saya nanti saya kumpulin semua di sini di folder WAMP saya. Karena kita cuma pakai HTML dan JavaScript, harusnya teman-teman bisa bikin nih di mana saja ya untuk bisa kita gunakan projectnya. Oke, dari sini saya buka pakai Visual Studio Code. Ya, ini Visual Studio Code-nya sudah terbuka. Seperti biasa kita buat dua file dulu nih, index.html-nya.
sama satu lagi script.js. Oke, nah sebelum kita mulai, kita download dulu libraries Fast API-nya untuk kita masukin ke dalam folder kita ya. Downloadnya dari mana? Library-nya nanti kita bisa download dari sini. Masuk ke sini, ke GitHub-nya Fast API, masuk ke distribution, kemudian ambil yang ini aja nih, Fast API yang sudah di Minify ya. Kita ambil, kemudian saya ke raw. Oke, ini kita save aja dari sini, kita Ctrl S. Kemudian kita simpan di folder project kita di sini ya. Tadi saya taruh di sini wamp www tfjs Fast API, saya taruh di sini. Oke, ini udah selesai. Saya close, ini kita break dulu. Sama yang ada yang kita butuhkan lagi nanti model dari si Fast API-nya perlu kita download juga. Modelnya itu ada di sini juga nanti, sorry. Ada di sini. Nah, ini model-modelnya ada di sini nih. Ini nanti bisa di-download aja semua filenya untuk kita masukkan ke dalam folder yang ada di project kita. Saya udah download, nanti teman-teman juga bisa download dari GitHub yang saya berikan gitu ya. Mau download dari sini pun nggak masalah ya, sama aja. Atau nih nanti bisa di-clone dulu aja semua projectnya, kemudian diambil nih folder ini. Oke, saya balik lagi ke Visual Studio saya. Ini model-model yang tadi saya sudah download ada di sini ya. Saya taruh di folder model. Ini semua modelnya saya udah masukin di sini. Jadi teman-teman bisa download dari GitHub-nya Fast API tadi, atau nanti dari GitHub yang saya berikan juga udah saya sertakan nih semua modelnya. Oke, next kita masuk ke HTML-nya. Kita buat dulu struktur HTML standarnya. Ini saya pakai emmet aja, tinggal tanda seru terus saya tag gitu ya, nanti muncul semua nih. Fast API. Ini jadi Fast API aja. Oke. Kemudian di sini seperti biasa kita load dulu semua scriptnya. Pertama script si Fast API-nya ya. Search. Ini Fast API-nya mana? Sorry. Fast API. Kemudian setelah itu kita load file script kita. Oke, dan seperti biasa ini kita mau pakai web kamera, kita bikin dulu di sini tag HTML untuk kameranya, untuk videonya. Nanti gambarnya kita stream dari webcam. Sorry, ini autoplay. Udah, gini dulu aja. Selesai. Sekarang kita masuk ke script kita. Di script kita yang pertama kita perlu lakukan, kita buat dulu objek video yang kita ambil dari dokumen tadi. Dokumen get element by id, id-nya tadi tag HTML kita yang id-nya video. Oke, kemudian selanjutnya kita buat canvas on the fly di sini, canvas. Kita dokumen body, kita tambahin append child-nya. Kemudian yang mau kita tambah apa? Yang mau kita tambah dokumen create element. Apa elemen yang mau kita buat? Canvas. Oke. Oke, nah, kemudian kita buat satu lagi ininya, CTX-nya, canvas konteksnya. Ini sama dengan kita ambil dari canvas. Ini nanti yang buat kita gambar-gambar objek yang terdeteksi oleh si Fast API-nya. Get context. Kita mau gambar nanti di sini 2 dimensi aja. Oke, sampai di sini kita buat dulu ukuran video kita. Saya pakai ini aja. Kameranya cuma bisa sampai 720. Selanjutnya kita stream. Start stream aja nih fungsinya. Ini kita start stream, gambar kita ambil gambar dari web kameranya. Navigator.
media device, get user media. Oke. Ukuran videonya sama seperti tadi, height-nya. Karena variabelnya sama, kita biarin aja, jadi bisa kita pakai antara nama variabel ini diambil dari sini nanti. Oke, kita nggak butuh soundnya bukan sound, audio info saja. Oke, setelah gambarnya dapat dari web kamera, terus akan kita stream dan kita akan stream hasilnya itu ke dalam dokumen video kita. Video frc object sama dengan stream yang kita dapat. Oke. Kita coba dulu ya, sampai sini harusnya kita sudah bisa nge-stream dulu. Start stream. Oke, kita save. Kita balik ke HTML kita. Ini saya pakai live server. Nanti teman-teman kalau belum punya live server nanti bisa install aja dari extension di sini, extensionnya Visual Studio Code ya. Ya, oke, ini sudah kedetek nih ya, web kameranya sudah di stream ke dalam, berantakan rambutnya, sudah di stream ke dalam HTML kita. Oke, sekarang kita balik lagi ke code-nya. Selanjutnya kita akan tuliskan lagi di sini nih. Kita sudah loading di sini ya. Kita sudah loading Face API-nya. Sampai di sini sebenarnya kita sudah punya objek yang namanya, ntar kita konsol dulu aja ya, kita lihat ya. Console log. Namanya Face API Nets kalau nggak salah gini ya. Kita coba ya. Ini saya dapat dari sini. Ini saya lihat dulu dari sini, dokumentasinya Face API kita lihat ya. Kita lihat dulu ke dokumentasinya Face API, kita mau yang jalan dari browser ini. Nah ini, oke, ini get started. Harusnya kita udah punya nih objek ini nih, tadi ya. Face API net, ini kita copy. Ya, sama ya. Ini kita konsol dulu aja ya, kita lihat dulu hasilnya nih, objek Face API-nya. Kita balik lagi ke sini. Kalau kita keluarin developer tools-nya, konsolnya. Nah, ini kita udah punya nih objek ini nih. Tuh, kita sudah punya objek mulai dari umur dan gender, terus ekspresi, landmark, dan semuanya ini kita udah punya. Tinggal kita load aja nih, kita load lagi. Dia udah punya function ini, tapi belum punya modelnya ya. Tinggal kita load di dalam script kita. Loadnya bagaimana? Kita balik ke sini, kita sudah punya nih model-modelnya di sini. Tinggal kita load aja ke dalam sini. Cara loadingnya kita balik lagi ke dokumentasinya Face API. Cara loadingnya seperti ini kalau satu persatu nih. Kita load Face API net, terus apa yang mau kita load, modelnya, loadnya dari folder mana? Foldernya tadi kita udah buat ya. Oke, tapi kalau kita mau loading semuanya, kita pakai yang promise, ada kayak di sini. Oke, nggak ada, tapi kita bisa coba yang tadi aja. Kita pakai yang tadi aja. Nih, await semuanya kita udah bisa pakai. Bentar ya. Nah, tadi yang for browser. Kita loading. Kalau gini satu-satu. Oke, kita pakai yang promise aja deh. Kita balik ke script kita pakai gini. Promise.all. Ini kita cek semua nih. Tolong di load semua ini sampai semua ini selesai, baru panggil si streamnya, gitu ya. Panggil si function stream kita. Ini kita ulang. Jadi kita minta dia tolong loading dulu semua objek-objek Face API-nya, Face API, terus next, kemudian kita mau apa ya? Dia punya apa aja sih di sini? Kita coba dari atas ya. Oke, ini gender dulu ya. Gender itu namanya age gender. Net, ininya load
from URI. Ini ambilnya dari sini, dari folder model kita. Oke, ini dia suruh ngambil dari sini ya. Dia akan load ini, ngambilnya dari sini. Selanjutnya kita mau load apa lagi? Kita mau load lagi, ini kita copy aja. Ini saya tulis dulu semua ya, nanti baru saya jelasin. Oke, ini kita udah load semua ya. Ini kita load semua yang ada di sini nih, gender, terus expression, landmark 68 ini landmarknya cuma ada 68 titik ya. Kalau kemarin kita pakai media pipe itu bisa sampai 400 lebih, 400 sekian lah. Terus kita lihat ini face recognition, kita download. Terus ini mobile netnya untuk deteksi objek, tapi di sini kita cuma deteksi wajah dulu ya. Kemudian ada expression juga, mestinya ada di sini mana? Oh, ini expression sama recognition tadi ya. Oke, sampai di sini kita minta tolong di load dulu ini semua sampai semua ini selesai, baru jalani system. Oke, ini kita coba gini aja deh. Ini console. Start stream. Ini load model dulu di sini. Start load model. Oke, kita save, kita balik lagi ke browser ya. Oke, ini kalau lihat, oke, ini sudah ya, dia sudah load streamnya. Ini tadi objeknya, FSAPI-nya, dia sudah load modelnya, terus dia udah start stream. Oke, next kita akan coba deteksi wajah dulu nih, deteksi apakah terdapat tangkapan face detection-nya dari kamera ini, baru nanti kita proses yang umur, ekspresi, dan juga gender ya. Kita balik dulu ke script kita. Oke, selanjutnya saya bikin function aja di sini deh. Function apa ya namanya? Face detect. Kemudian di dalamnya kita akan melakukan kita panggil nih function face API-nya. Caranya seperti apa? Kita lihat lagi ya ke dokumentasi face API. Kita coba ya, namanya detect all face. Oke, ini cara detection-nya cuma seperti ini. Kita ambil aja nih, detection await face API set detect all face input. Ini kalau mau kita minta ngedeteksi lebih dari satu wajah ya, tapi kalau kita mau spesifik cuma satu wajah, pakai yang ini nih, detect single face. Oke, kita copy, kita balik ke sini, kita masukin aja di sini. Inputnya kita ambil dari video ini, tolong diambil, kita kasih video, tolong dari gambar ini dideteksi apakah ada wajah gitu ya. Kalau sudah, coba kita konsol dulu ya, console.log hasil detection-nya ke detect gak gitu ya wajahnya. Oke, kita save, kita lihat lagi ke browsernya. Ada error. Oke, await is oke ya, ini biasa karena tadi await. Ini kita balik dulu, karena ini await jadi ini functionnya juga harus asinkronus, async ini ya. Oke, tapi oke, ini kita baru bikin functionnya tapi belum kita panggil ya. Coba kita panggil dulu, kita bikin seperti sebelumnya, kita tambahin di sini, kita tambahin di listener videonya ya, titik add event listener. Kalau sudah loading gambarnya selesai atau sudah play lah, sudah play, baru tolong lakukan function ini. Oke, di dalam sini kita set interval. Kalau sudah play, sudah ready, kameranya tolong set interval setiap 100 millisecond panggil function detect tadi. Oke, kita coba save dulu ya. Kita balik lagi. Dia lagi loading model, start webcam, webcamnya sudah start, listenernya harusnya sudah jalan nih, sudah jalan, dia mulai deteksi. Nah, ini dia udah mulai deteksi nih, dia sudah detect tuh, dapat tuh gambarnya tuh, dapat objeknya. Dia bilang, ini dia sudah detect nih.
Coba ya, dia sudah berhasil detect nih, ada box nih, ada gambar dia berhasil deteksi wajah di koordinat ini. Tinggal kita gambar kotaknya, kemudian kita lakukan proses selanjutnya ya, deteksi ekspresinya, deteksi umurnya, dan juga deteksi jenis kelaminnya. Oke, selanjutnya untuk kita bikinkan deteksinya, kita gambar di kanvas, kita buat dulu kanvasnya ya. Kita buat di sini aja deh, di luar kanvasnya. Ukurannya, display size-nya. Oke, ini kita buat dulu di sini deh. Kita jadiin variabel global juga, let display size ini baru kita tulis sini. Display size-nya disamain aja dengan ukuran kameranya, wide, height-nya. Kemudian, nah ini karena kita pakai Face API, jadi kita nggak perlu gambar manual lagi nih, kita nggak perlu bikin kanvasnya manual lagi seperti di sebelumnya ya. Si Face API sudah punya function, Face API sudah punya function yang namanya match dimension. Itu ya, untuk nyocokin ukuran kanvasnya. Kan kita tadi udah bikin objek kanvas ya di sini ya. Tolong ukurannya disesuaikan dengan display size ini. Oke, kanvas, kita kirim aja display size ini. Oke, sampai di sini kita sudah dibuatkan kanvasnya dengan ukuran yang kita berikan. Next, kita balik ke sini lagi. Selanjutnya, kita sudah punya kanvasnya, tinggal kita coba gambar nih hasil deteksinya ya. Kita coba dulu, kita buat satu variabel di sini. Ada yang namanya, kita balik ke dokumentasi Face API-nya dulu ya. Oke, kita balik dulu ke dokumentasi Face API, kita lihat cara nampilin hasilnya ya. Displaying. Oke, ini displaying detection result, kita lihat. Oke, caranya seperti ini nih. Ini tadi kita sudah detect, kemudian kita ambil ini hasil resultnya, terus kita draw detectionnya. Kita coba ambil ya dua ini ya. Kita copy, kita balik ke script kita. Buang dulu aja ini. Setelah terdetek, detectionnya dikirim ke sini. Tolong resultnya ditampilin di ukurannya sesuai ini, dapat hasilnya. Tolong di draw ke kanvas gitu ya, draw detectionnya ke kanvas. Kita save. Oke, kita coba lihat lagi hasilnya ya. Masih start loading model, start stream. Oke, sudah selesai hasil streamnya. Nah, ini udah kedetek nih. Ya, sudah kedetek ya objek-objeknya nih. Kalau kita maunya di gambarnya ini dia bikin kanvasnya di bawah sini nih. Ini nanti kita bikin bertumpuk aja ya, ini karena dia bikin kanvas baru lagi, dia jadi setelah ini nih, setelah objek tag HTML video kita. Oke, kita balik dulu ke sini. Sekarang kita ke HTML dulu deh. Ke HTML-nya kita tambahin CSS-nya aja di sini deh. Style. Kita maunya kanvasnya. Oke, kita save dulu ya. Kita coba lihat lagi. Masih load model, start stream. Sudah mulai detect. Oke, ini sudah mulai detect, tapi nggak kelihatan. Oke, kita tambahin lagi CSS ntar. Oke, kita tambahin juga ini, kita bikin flex aja deh bodinya. Oke, kita coba save dulu, kita lihat lagi. Oke, sudah center. Ya, ada ya, kedetek ya, pas nih di tengah. Oh, tapi dia sudah bertumpuk layeringnya, overlaynya, tapi ini nggak kehapus nih, dia gambar terus nih, tiap kedeteksi satu gambar dia gambar lagi. Oke, kita balik ya, kita clear dulu aja. Kita balik ke sini. Sebelum digambar, kita clear dulu saja ya, clearnya. Oke, ini sih CTX kita, CTX yang tadi kita clear dulu semua layarnya. Clear rectangle mulai dari 0.
dari posisi koordinat 0,0 sampai dengan weight-nya ambil dari sini. Weight oke, sama weight-nya. Oke, kita save, kita lihat lagi hasilnya. Sorry. Oke, udah ke detect. Nah, ada ya. Dia agak ya, dia clear dulu, dia kosongin dulu apa seluruh layarnya, terus baru digambar. Nih kalau lihat di sini, ini ada ininya nih. Kita lihat ya hasilnya di sini ya. Ini hasilnya. Ini tingkat confidence-nya dia nih 99, mana tadi tuh? Skornya. Jadi kalau kemarin skornya ini dia bilang 99, kemungkinan 99% ini dia yakin ini wajah gitu ya. Ini kalau kita tutupin gini, dia akan turun tuh 87, 85, tapi dia masih bisa detect ya. Kita tutup gini, ya masih tutup, masih turun ya. Masih bisa deteksi. Oke, ini kita baru deteksi face-nya aja ya, draw detection-nya aja ya, dikasih kotak to box. Sekarang kita mau coba deteksi beberapa hal yang lainnya yang sudah kita ambil di sini nih modelnya. Kita mau lihat ekspresi, kemudian landmark, sama umur dan gender ya. Caranya kita coba lihat dulu lagi aja ke dokumentasinya. Oke, kita balik lagi ke dokumentasinya. Sekarang kita lihat untuk deteksi landmark nih sama seperti tadi, detect all face. Oke, tinggal kita tambahin ini aja nih di ujungnya nih, with face landmark. Oke, ini kita copy. Kita balik ke script kita di sini. Ini setelah terdetek video, kemudian kita masukin with landmark gitu ya. Nah, sekarang setelah ini, kemudian kita gambar landmarknya. Cara gambarnya ini sama seperti tadi, ini draw face API, draw, kemudian dia punya yang namanya draw face landmarks gitu ya. Tolong di draw face landmarknya ke canvas dari hasil detection ini. Kita save, kita coba lihat lagi hasilnya. Oke. Nah, ini udah kelihatannya. Dia sudah bisa detect nih landmark ini. Nah, sekarang objek kita udah banyak nih. Ada detection-nya, ada detection. Coba ada detection, ada landmarks dan objek-objek lainnya. Kita baru gambar kotak box-nya dan landmark-nya. Oke, next berikutnya kita balik ke script kita. Kita mau deteksi gendernya, umurnya. Ini kayaknya sama kayak tadi, kita masuk di sini. Oke, dia punya yang namanya face expression, with face expression. Kita tulis lagi. Next, setelah ini selesai, with face expressions. Gini kan. Selanjutnya juga ada satu lagi, si with age and gender. Oke. Kemudian kita gambar di sini sama seperti tadi, draw face expression. Oke, ini sama, gambar ke kanvas dari hasil. Kita save, kita lihat lagi ya. Belum ke detect. Nah, oke, sudah ke detect. Nah, ini sudah kelihatan ya. Di bawahnya sini sudah kelihatan nih gambarnya nih. Ini ekspresinya natural. Coba kalau saya, dia bingung tuh antara angry, ini happy. Kalau saya senyum gini, dia bilangnya happy. Tapi kalau saya, dia deteksi sebagai angry ya. Kelihatannya tingkat dia bilang nih scoringnya ya, happy, dia bilang kurang lebih happy, kayaknya saya yakin happy 0,3 sekian gitu ya, neutral sekian. Atau kalau kita mau set 3 tadi ada ya,
Saya mau surprise, cuman gimana tuh? Dia deteksi sebagai angry malah. Oh, itu surprise. Kalau matanya agak besar gitu ya, dia deteksi sebagai surprise ya. Oh, sorry, baterai habis sebentar ya. Oke. Happy gitu ya. Terus netral. Ya itu surprise ya dapat ya. Kalau matanya agak agak melot apa agak melebar, mungkin dia deteknya sebagai surprise tuh. Oke, kita balik lagi ke script kita. Tinggal satu lagi, kita mau deteksi ini gender dan umur. Untuk deteksi gender dan umum ini agak sedikit berbeda ya. Dia nggak punya function langsung seperti ini nih. Kita mesti cek dulu dari dari hasil resultnya ini. Coba ya, kita konsol dulu saja. Ini nggak usah kita keluarin lagi deh, kita close saja. Detection, kita lihat hasilnya. Oke, ini udah dapet expression sama landmark dan boxnya. Sekarang kita mau ambil yang umur. Nah, ini perkiraan umurnya dia nih, menurut si Face API. Kemudian expression udah kita pakai, sama ini gender yang mau kita ambil ya, dua hal ini ya, umur sama gender nih. Jadi ini tinggal kita ambil, terus kita mau tulis di mana ya, di sinilah. Ini kan udah ada ini, kita tulis lagi di sini ya. Oke, kita balik ke script kita. Kita coba dulu ini. Dari hasil ini yang mau kita baca itu for each kita loop hasil resultnya. Kita mau ambil, coba ya kita lihat, kita mau ambil yang umur sama gender, sama lagi gender probability. Oke, ini kita ambil dari hasil resultnya. Ini kita ambil dari hasil ini ya, resultnya. Oke, setelah dapet, kita coba kita drawing ke PSAPI. PSAPI punya function ini namanya draw text field. Apa yang mau kita gambar di sini kita tulis ya. Yang mau kita tulis, sorry. Ini saya pakai template literal aja. Saya mau tulis di sini. Pakai function map. Kita kalau ada koma-komaan kita buang aja ya. Dari umur kita ambil depannya aja. Komanya kita nggak usah ambil. Terus kita kasih tulisan umurnya sekian tahun gitu. Oke, terus satu lagi template literal lagi, ini kita ambil gendernya, gender, kemudian probability-nya tadi ya, kita round lagi aja, kita juga nggak butuh ininya banyak-banyak ya komanya. Round kita ambil dari sini tadi, gender probability. Oke, setelah selesai semua kita draw ke kanvas. Kita save, kita coba lihat lagi ya. Error, cannot read property undefined reading box. Apa nih? Coba ya. Script JS line 50. Oke. Line 50. Oh, dia nggak punya detection. Salah kali. Detection. Coba ya.
Oke, nah ini udah dapat nih. Udah kelihatan ya. Waduh, salah banget nih. Umurnya jauh amat. Deteksinya perkiraan dia umurnya sekian, 45, jauh amat. 40, makin kecil kayaknya, makin kecil dia makin muda tuh jadi. Dan ini deteksinya gendernya, probability-nya male, dia bilang probability-nya 1, dia yakin nih, pasti benar nih. Kalau ini ekspresinya dia masih, ini 98% menurut dia nih hasilnya. Oke, ini sampai di sini kita sudah bisa deteksi ya ekspresinya, kemudian perkiraan umurnya, dan juga gendernya. Kalau kita balik lagi ke dokumentasi Face API, memang kalau untuk yang umur dan gender ini dia masih kurang ini ya. Total gender akurasi dia bilang 95%, tapi kalau median age error-nya masih cukup variatif lah, antara bisa 4 tahun ke bawah atau 4 tahun ke atas nih menurut dia nih versinya. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Nanti di next step nih video berikutnya mungkin saya akan coba lagi untuk yang face recognition. Kalau sebelumnya kita di beberapa video sebelumnya kita mencoba untuk yang face detection, mendeteksi wajah dengan memanfaatkan AI dari web kamera. Kemudian kita di video yang kali ini kita sudah bukan cuma deteksi wajah, tapi kita coba deteksi ekspresinya dan umur serta gender. Nanti di video berikutnya kita mau coba deteksi untuk si machine learningnya, kita mau coba kasih dia untuk mempelajari ini foto siapa nih, kamera yang tertangkap di kamera itu wajah siapa gitu ya. Oke. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.